Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang laporan final project kecerdasan buatan dari kami yang berjudul Crop Recommendation, yaitu sistem rekomendasi tanaman berdasarkan lingkungan dan karakteristik tanah menggunakan algoritma random forest berbasis website. Saya Listiadus Bagia dan teman saya. Saya Muhammad Tagil Faras dengan NIM akhir 2024. Kemudian untuk pendahuluan sendiri, dalam era pertanian modern, pengambilan keputusan yang tepat mengenai strategi bercocok tanam sangatlah krusial untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi penggunaan sumber daya. Precision agriculture atau pertanian presisi menjadi tren yang semakin populer karena memungkinkan petani untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi berdasarkan data. Crop recommendation adalah sistem yang dirancang untuk merekomendasikan tanaman yang paling sesuai untuk ditanam di lahan tertentu berdasarkan berbagai parameter lingkungan dan tanah. Untuk latar belakang sendiri, pertanian tradisional seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti penurunan kesuburan tanah, perubahan iklim, dan ketidakpastian curah hujan yang berdampak pada hasil panen. Petani seringkali mengandalkan pengetahuan lokal dan pengalaman pribadi untuk memutuskan tanaman apa yang akan ditanam, yang tidak selalu menghasilkan keputusan yang optimal. Kesalahan dalam pemilihan tanaman dapat mengakibatkan hasil panen yang rendah dan kerugian ekonomi bagi petani. Selain itu, penggunaan pupuk dan air yang tidak efisien dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih ilmiah dan berbasis data untuk membantu petani membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian langsung ke demonya. Baik, kita akan langsung di sini. Pertama kali kita akan mencoba untuk melakukan pelatihan model ya. Nah, setelah kita melakukan run kepada pelatihan modelnya, di sini kita ditampilkan data, visualisasi data dari data yang kita dapat, dataset yang kita dapatkan dari Kaggle. Ini adalah datanya berbentuk CSV. Nah, di sini kita bisa lihat tanaman apa aja dengan datanya berapa. Nanti di sini juga ada histogramnya dari beberapa atribut-atribut yang perlu dimasukkan ke dalam. Nah, ini juga ada histogram dari fosfor dan lainnya, temperatur, humidity. Ini kita lanjut aja ke hingga hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasilnya. Di sini kita melakukan evaluasi menggunakan confusion matrix dan juga classification report. Dan setelah itu kita menyimpan modelnya menggunakan package dari joblib ke dalam nama filenya random forest model.pkl. Di sini kita tertampil ya ininya, nama filenya. Di sini kita juga melakukan tuning ya di sini. Mungkin saya akan menjelaskan detail dari codingannya. Di awal ini kita melakukan menjalankan data dalam bentuk data frame dari file CSV yang kita download dari Kaggle. Lanjut di sini kita dari sini sampai sini kita itu melakukan visualisasi data. Nah, mungkin untuk visualisasi data tadi kan ada dari diagram-diagramnya, lalu di sini juga ada kolom berapa jumlahnya setiap atribut yang kita masukkan. Lanjut di sini kita melakukan label encoding. Jadi di sini label encoding mengubah label yang ada pada filenya seperti rice, lalu
maze dan lainnya itu ke dalam bentuk numerik. Lanjut di sini kita melakukan split data. Jadi kita melakukan split kepada membagi antara label dan juga atribut-atribut yang bisa dimasukkan sebagai inputan di sini. NPK, temperatur, humidity, dan pH, dan juga rainfall ini dipisah dengan label. Lanjut di sini kita melakukan inisiasi atau pelatihan model menggunakan random forest ya. Nah, dari split yang tadi kita latih menggunakan random forest. Lanjut kita mengeprint hasil dari evaluasinya menggunakan confusion metric dan juga classification report. Setelah itu kita melakukan hypertuning. Nah, di sini untuk hypertuning kita melakukan tuning terhadap beberapa parameter. Di sini contohnya ada max depth, lalu minimal sampel yang dibagi, dan juga minimal sampel daunnya. Di sini kita menggunakan randomized search. Lanjut di sini, setelah itu juga kita melakukan evaluasi sama seperti tadi, dan yang terakhir seperti saya jelaskan, kita menggunakan package joblib untuk menyimpan data modelnya dan juga di sini label encoder. Lalu lanjut di sini kita masuk ke RESTful API-nya. Di sini pertama kali tadi kan kita menyimpan data modelnya dan juga encodernya. Nah, untuk label encoder ini untuk mengubah data numerik tadi ke dalam atau mengubah menjadi yang berkarakter seperti rise, mesh, dan lain-lain itu. Jadi bukan numerik lagi. Lalu kita untuk membuat RESTful API-nya kita menggunakan flex. Pada rootnya itu predict ya. Di sini kita bisa menjalankannya. Oh ya, di sini untuk RESTful API-nya pertama kita seperti biasa melakukan request kepada data berupa JSON dengan inputan yang sesuai pada data frame, lalu kita melakukan prediksi. Kurang lebih ya kita intinya menjalankan model yang tadi. Ini juga ada error handling, kita akan jalankan di sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk addressnya dengan port 5000. Lanjut kita ke codingan webnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini mungkin ke atas Ras, ketampilan formnya Ras. Nah, di sini eh, kita membuat tampilan untuk formnya sendiri dengan berbagai inputan untuk user seperti nitrogen, fosforus, potasium, temperatur, kelembapan, pH, dan curah hujan. Kemudian setiap inputan memiliki atribut acquire untuk memastikan semua bidang atau semua form diisi sebelum form dikirim. Kemudian kami menggunakan JavaScript untuk menangani pengiriman form tanpa memuat ulang halaman dengan kata kunci event.prevent default. Kemudian kami mengambil nilai dari inputan formulir atau form dan mengkonversinya menjadi angka dengan kata kunci parse float. Kemudian kami mengirim data ke API Flash. Kita mengirim permintaan post ke URL API Flash dengan metadata HTTP itu dengan data dalam format JSON. Kemudian di sini ada kata kunci fetch. Itu dia digunakan untuk mengirim permintaan dan menangani respon dari user. Kemudian terakhir kita menampilkan hasilnya. Jika responnya sesuai prediksi atau yang sudah ada dalam data, maka webnya akan menampilkan tanaman yang direkomendasikan. Lanjut di sini uh, kita akan ke demo aplikasi websitenya. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini kita diberikan inputan intogram seperti biasa. Mungkin kita akan menginput terlebih dahulu datanya sesuai dengan yang ada di
data kayak data set ya. Sebagai contoh kita akan memasukkan rise terlebih dahulu ya. Di sini 42, 43, 20,8, 6,5, 202, 82, 202. Nah, ketika kita tekan, maka kita akan mendapatkan rekomendasi tanaman yang cocok dengan karakteristik yang ada di lingkungan kita. Nah, mungkin di sini kita bisa juga mencoba data baru ya. Mungkin kita bisa mengubah dikit dari data tadi itu, kita ubah ke 2, lalu ini harusnya tidak ada pada data setnya, kita cobanya. Di sini kita hapus saja komanya. Oke. Kalau kita submit, bentar. Nah, di sini kita juga mendapatkan rise karena memang data yang kita inputkan itu mirip dengan data yang sebelumnya. Meskipun data yang kita masukkan itu data baru yang tidak ada pada datasetnya. Mungkin kita bisa mencoba tanaman lain. Di sini kita ingin apel ya, namun kita tidak samakan persis. Kita ubah sedikit. 1, 2, 3, 98, 20, 91, pH nya 6 juga, 1, 115. Nah, kita juga dapat apel ya, padahal ini kita tidak persis dengan data yang ada pada dataset. Kita mengubah sedikit parameternya. Mungkin itu aja dari hasil project final kelompok kami, yaitu adalah kelompok 5. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.